Hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya huddad wa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal mukhtar hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya huddad fa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal mukhtar hayyul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahur, santap sahur kita di puasa kali ini masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dalam program Lentera Kolbu Kompas TV, dan kita masih diberi kesehatan, itu yang patut kita syukuri. Dan tidak lupa kita juga terus menjalankan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Dan alhamdulillah kita berkesempatan bisa hadir di Pondok Pesantren Al-Mu'awanah di daerah Kabupaten Bandung Barat. Luar biasa kita sampai ke sini dan disambut meriah oleh para santri. Kita sapa terlebih dahulu para santrinya. Salam santri Al-Mu'awanah. Oke, luar biasa. Sadar, sabar, sadar, tahan kesulitan. Atau dibalik tadi. Sadar dulu, sabar dulu. Sabar dulu ya, luar biasa. Mereka sudah digembleng di sini mencari ilmu dengan tagline yang tadi cukup lumayan luar biasa, dan yang terakhir kayaknya tahan kesulitan itu jarang-jarang tagline-nya. Beberapa keliling di pesantren tahan kesulitan, kayaknya ini luar biasa hebatnya. Nah, di kesempatan Ba'da Sahur ini kita akan menghadirkan tausiah bersama Ustadz Alfa Muhammad Ramdan Afandi. Beliau adalah Dai Idhar, nanti akan disampaikan. Tapi juga ada sesepuh pesantren, Pondok Pesantren Al-Mu'awanah ini ada Pak Kiai Haji Dede Saipuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Kiai, apa kabar Pak Kiai Dede? Alhamdulillah. Pakai masker. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Terima kasih, kita sudah disambut baik di sini dan kita bisa melakukan syuting di sini juga cukup luar biasa. Kita ngobrol dulu sedikit sebelum masuk ke tausiah. Pak Kiai, apa kabarnya nih sekolah setelah kita dilanda pandemi selama 2 tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, santriwati santriyah Al-Mu'awanah yang berdiri dari tahun 1995, alhamdulillah sampai saat ini terus berupaya untuk meningkatkan berbagai program terkhusus dalam bidang pendidikan kepesantrenan. Selain daripada itu, insya Allah Al-Mu'awanah sesuai dengan program pesantren ingin mencetak ulamaul amilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Tentunya tadi santri ada kata-kata sabar, sadar, tahan kesulitan. Ini 3 kalimat yang maknanya luar biasa sekali untuk mencapai cita-cita tadi. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan para santriwati santriyah dan seluruh ikhwan muslimin muslimat dimanapun berada, senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 'Wa ta'ala. 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 '
kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Mu'awanah ini selain pondok pesantren yang menanamkan program kepesantrenan, tentunya juga ditambah dengan program pendidikan formal. Ya. Ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, juga pendidikan-pendidikan lainnya dari mulai TKA, TVA, diniyah. Dan insya Allah dalam rintisan kita akan mencoba yaitu perguruan tinggi Al-Mu'awanah ke depan. Ini mohon doa restu dan dukungannya dari seluruh pemirsa Kompas TV dan seluruh jamaah sekalian. Selanjutnya dalam kesempatan ini di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang terus diupayakan di Pondok Pesantren Al-Mu'awanah yang insya Allah pada selama Ramadan ini dipadati dengan kegiatan belajar, kegiatan pendidikan selain kegiatan-kegiatan yang lainnya, karena di sini ada ekstrakurikuler, bidang keterampilan, bidang usaha, dan mungkin masih banyak lagi program-program yang lainnya. Mungkin sekilas itu tentang pesantren Al-Mu'awanah, dan mudah-mudahan senantiasa tetap istiqomah dan terus berkembang dengan pesat. Terima kasih. Amin Pak Kiai. Nah, luar biasa tadi disampaikan, memang programnya ternyata banyak, dan kita tadi juga begitu masuk ke pesantren ini luar biasa, masih menerapkan protokol kesehatan juga. Seperti Anda lihat, santri-santrinya masih menggunakan masker. Ini juga masih dalam rangka PPKM level 3 yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, ini kita masih mengikuti anjuran, dan ternyata program-programnya pas begitu kita dengar juga luar biasa banyak. Nah, Pak Kiai, nanti masih banyak sebetulnya yang ingin kita tanyakan, tapi di segmen berikutnya kita akan mendengarkan tausiah. Jadi tidak lengkap Lentera Kolba ini kita tidak menghadirkan tausiah, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Alfa, yang beliau juga adalah dai dari Idhar dan alumni dari sini Pak Kiai ya. Nah, itu yang memang nanti akan kita dengarkan. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan kita akan masih kembali bersama dengan Lentera Kolbu Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu Kompas TV. Masih kita berbincang di Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Dan di Bada Sahur kali ini kita akan berbicara tema tentang manfaat puasa. Nah, bagi Anda pemirsa di rumah yang belum tahu, kalau santri-santri di sini kayaknya sih udah tahu. Tapi kalau masyarakat di rumah yang belum tahu, manfaat puasa itu apa aja sih? Nah, ini akan dibahas oleh Ustadz Alfa Muhammad Ramdan Afandi. Kita sapa terlebih dahulu. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Noval. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Yang penting sehat Ustadz. Karena kali ini pandemi memang membutuhkan stamina kita untuk tetap sehat. Iya. Karena memang banyak juga korban-korban dari COVID-19 ini Ustadz ya. Ustadz, kita akan bicara manfaat puasa. Tentang puasa di kali ini tentu akan sangat berbeda ya. Nah, silakan Ustadz dengan tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Alhamdulillah, pada waktu kali ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Pondok Pesantren Al-Mu'awanah, yang alhamdulillah santrinya juga menimba ilmu di sini selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang manfaat
puasa di bulan suci Ramadan itu sangat banyak sekali Kang Noval. Dan para santri semuanya juga melaksanakan puasa di pesantren ini merupakan sebuah kebanggaan. Jikalau orang lain berpuasa di rumah masing-masing, tetapi para santri masih bertahan di pondok pesantren. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Banyak sekali manfaat bulan suci, manfaat puasa di bulan suci Ramadan, namun saya di sini akan menyingkatnya dengan singkatan STMJ, Kang Noval. STMJ itu bukan susu, telur, madu, dan jahe. STMJ itu merupakan singkatan. Yang pertama S-nya adalah sehatkan badan. Yang kedua T yakni tolak ukur keimanan. Yang ketiga M menjadi sebuah pelajaran agar kita bisa berbagi kepada sesama manusia. Dan yang keempat J adalah jadi tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama S yakni sehatkan badan. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Mungkin banyak orang ya, orang yang menyangka berpuasa itu kita malah lapar, malah haus, sehingga perut kita kosong, sehingga asam lambung meningkat. Itu justru menurut banyak sekali pihak kesehatan bahwa puasa itu membuat kita lebih sehat. Kenapa? Karena dengan berpuasa makanan kita terjaga, kemudian kita akan menjadi kuat dan juga banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya. Bahkan kanker menurun, ginjal juga insya Allah sehat dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengira bahwa berpuasa itu malah menimbulkan banyak penyakit. Tetapi banyak sekali sebuah penelitian yang menyatakan bahwa dengan berpuasa kita akan tambah sehat. Bahkan Kang Noval, banyak sekali agama-agama yang lainnya bukan hanya agama Islam yang melaksanakan puasa, tetapi agama non-Muslim seperti Kristen, Hindu, Katolik dan sebagainya itu juga melaksanakan puasa. Kenapa? Karena mereka juga mengetahui, mereka juga tahu bahwa manfaat puasa itu sangat banyak. Di antaranya yaitu menjadikan kesehatan kepada badan kita. Yang selanjutnya yaitu adalah tolak ukur keimanan. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita akan mengetahui tingkat keimanan kita. Ketika kita sedang ada dalam keadaan lapar dan haus, gitu kan? Ketika kita siang-siang bolong kehausan, ada orang yang marah kepada kita, apakah kita akan marah balik kepada dia? Gitu kan? Maka itu merupakan sebuah tolak ukur keimanan kepada kita. Kalau kita masih bermaksiat untuk memarahi orang tersebut, kalau kita masih bermaksiat untuk membicarakan orang lain, maka keimanan kita masih ada dalam tingkatan rendah. Begitu. Ataupun ketika kita sedang sendirian, tidak ada siapa-siapa, orang lain menyangka kita sedang berpuasa, Kang Nova. Tetapi kita tidak ada siapa-siapa, tapi Allah melihat. Gitu. Kalau tingkatan keimanan kita rendah, maka otomatis kita akan memakan makanan tersebut. Betul. Tapi kalau keimanan kita tinggi, percaya bahwa Allah itu ada, melihat kepada kita, maka kita tidak akan berani untuk memakan makanan tersebut. Itu. Jadi intinya yang kedua ini adalah menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang selanjutnya yaitu adalah melatih bahwa kita berbagi kepada sesama manusia. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa jikalau kita berbuat baik di bulan Ramadan, maka pahala kebaikannya akan dilipat gandakan. Wa fi Ramadana bi alfin. Jika kita berbuat baik di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau kita sedekah nih Kang, kalau sedekah 1000 rupiah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, 1000 kali 1000 berarti 1 juta. 1 juta.
Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan ya. Ya, Selama kita di bulan Ramadan, banyaklah kita berbuat kebaikan, banyaklah kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kenapa? Karena di dalam keterangan juga dikatakan, barang siapa orang yang memberi makan, memberi buka terhadap orang yang berpuasa, baik. maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Oke. Masya Allah ya. Masya Allah. Luar Jadi biasa. banyak sekali. Ustadz, tadi kalau tidak salah sampai STM ya. Ya, ada M. M-nya ya. J-nya udah belum kan? J-nya belum. J-nya belum. Nah, J-nya apa sebetulnya yang menjadi kunci terakhir dari tadi manfaat puasa? Ustadz menyingkatnya STMJ ya. Nah, ini bahasannya akan kita bahas di segmen berikutnya. Setelah jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Lentera Kolbu Kompas TV. Terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu Kompas TV. Masih di pesantren Al-Mu'awanah di daerah Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Cuman santrinya kayaknya ngantuk atau lemes gitu. Kita coba tes dulu deh. Salam santri Al-Mu'awanah. Oke, luar biasa. Tenaganya masih kuat karena baru sahur ya. Jadi tenaganya masih kuat-kuat. Nah, kita akan lanjutkan tausiahnya. Tadi STM, M-nya sudah sampai N, tinggal J. Jadi lebih sabar, terakhir yang saya tahu. Jadi lebih bersyukur ya, maaf. Jadi lebih bersyukur. Nah ini kuncinya kayaknya terakhir. Ustadz, lanjutkan ceramah terakhir tadi. Ya baik, pemirsa Lentera Kalbu Kompas TV dimanapun Anda berada. Manfaat puasa yang terakhir ya. Tadi STM dan yang terakhir J. Apa itu J? Artinya jadi tambah bersyukur. Manfaat kepada diri kita ketika kita melaksanakan puasa, kita merasakan lapar dan haus, hikmah dari puasa tersebut kita bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang setiap hari makannya kurang, kelaparan, orang-orang yang tidak mempunyai harta. Sehingga ketika kita merasakan lapar, kita pun bisa merasakan, oh seperti ini yang mungkin dirasakan oleh orang-orang miskin. Yang mungkin makannya satu hari, mungkin satu hari. Yang mungkin satu hari itu satu kali. Jadi kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan rizki yang cukup, kita diberikan makanan yang lezat, dan juga kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, malah kita buat kenikmatan ini dijadikan sebagai ajang untuk bermaksiat, maka Allah akan mencabut kenikmatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mungkin itu kesimpulannya, manfaat dan hikmah puasa di bulan Ramadan ada 4. Yang pertama yaitu S, yakni sebagai sehatkan badan kita. Yang kedua T, tolak ukur keimanan. Yang keempat, melatih diri untuk berbagi kepada sesama. Dan yang keempat, J, jadi tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Kang Noval. Oke, baik Ustadz. Ustadz, kalau sedikit saya bertanya boleh Ustadz ya? Boleh. Ustadz, kalau seumpamanya ada yang puasanya di luar Ramadan, sama nggak sih manfaatnya dengan puasa seperti di Ramadan? Ada keutamaan nggak sih di bulan Ramadan Ustadz? Di bulan Ramadan, apalagi kalau di bulan Ramadan ini kan kita tahu sendiri, di bulan Ramadan ini kita bisa beriktikaf di masjid karena di bulan Ramadan ini ada yang paling spesial, yakni ada Lailatul Qadar. Betul, betul. Jadi kalau misalkan kita berpuasa di bulan Ramadan,
sekaligus kita beriktikaf di masjid, maka itu akan tambah spesial lagi. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi memang bulan Ramadan punya kekhususan tersendiri Ya, ternyata ya Ustaz ya. spesial. Sangat spesial bulan ini. Tentu ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Ustaz terima kasih atas tausiahnya, tapi kita coba ke Pak Kiai Dede. Pak Kiai, terakhir harapan dan kemudian ujangan buat pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV di rumah dan buat santri-santri di sini, silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Mungkin harapan dari kami semua, terusus ini para santri wa santriyah al-muawana yang luar biasa, insya Allah semuanya menjadi ulama amilin ya. Yang pertama sesuai dengan yang disampaikan, yaitu untuk meraih kesuksesan menjadi ulama amilin, imam al-muttaqin dan muttaqin, maka diperlukan kesabaran yang tadi. Nah ini dalam Ramadan ini tentunya salah satu latihan. Ya. Kemudian yang kedua sadar, tentunya sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Sadar kita punya orang tua yang sangat kasih sayang. Sadar kita diberikan pendidikan oleh guru-guru kita. Maka insya Allah tentunya ketika ada kesulitan ya kita harus tahan. Karena suatu saat keistimewaan, kebahagiaan, kemuliaan yang akan kalian dapatkan semua. Seluruh pemirsa Kompas TV, juga para wali santri, tentunya doa dan dukungan untuk seluruh para santri santri dimanapun berada. Insya Allah orang tua sangat bersyukur dan bangga sekali tentunya kalian di pesantren. Selain mendapatkan ilmu agama, insya Allah kita tidak akan ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dari itu harapan tentunya kalian tetap istiqomah, sabar, sadar, tahan kesulitan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan kepada kita semua. Kalian adalah emas permata yang sungguh luar biasa. Dimanapun kalian berada, tetap kalian adalah emas, nilainya sungguh luar biasa. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Kang untuk pesan terakhir, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai atas harapan dan ujangannya buat kita semua. Tentu saya juga sangat salut kalau tadi Pak Kiai menyatakan Mas, saya tambah berlian deh. Jadi yang di sini-sini santrinya luar biasa. Tadi tagline-nya aja sudah sabar, sadar, dan tahan kesulitan. Yang terakhir-terakhir kayaknya orang-orang banyak juga yang nggak tahan. Jadi luar biasa, semoga istiqomah betul. Dan harapannya juga ini menjadi generasi ke depan di bangsa kita. Karena kalau diisinya, kalau orang-orang soleh pada diem, negara ini juga hancur. Jadi mudah-mudahan yang solehnya tampil ke depan nanti. Tampil ke depan mengisi ruang-ruang memang yang ada di negara kita. Baik itu posisi yang strategis, atau kemudian profesi-profesi yang sifatnya profesional. Nah, nanti terakhir di segmen 3 ini adalah nanti ada Ustadz Alfa juga akan menghadirkan hadroh tadi ya, menjadi penyanyinya nanti Ustadz Alfa juga akan menyanyi. Jadi itu tadi tausiah di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Alfa dan Kiai Dede yang dari Pondok Pesantren Al-Mu'awana di Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ini. Kita akan hadir lagi di kesempatan lain, di waktu lain di pesantren ini. Mudah-mudahan masih ada waktu dan dikasih umur panjang Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa hadir lagi ke sini. Jadi terima kasih atas kebersamaan bersama kami di Lentera Kolbu Kompas TV. Selamat menunaikan ibadah puasa di puasa bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberikan panjang umur serta diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai para santri semua, ini Ramadan telah tiba.
kita sambut dengan gembira, siapkan iman dan takwa. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bulan suci, bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kita isi bulan Ramadan dengan amal kebaikan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.